Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1 dan 2 demikian. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Saudara-saudara sekalian, bagian ini berbicara tentang otoritas gereja. Para pemimpin gereja meminta pertanggungjawaban Petrus atas apa yang dia lakukan di rumah Kornelius. Namun, karena pada saat itu wahyu Allah belum diberikan secara lengkap dan Alkitab belum dikanonkan, maka mereka masih memegang apa yang selama itu mereka pahami sebagai orang Yahudi, yaitu bahwa orang Yahudi adalah satu-satunya umat pilihan Allah yang memiliki hak istimewa di dalam kerajaan Allah, dan bahwa bangsa-bangsa lain tidak berbagian dalam anugerah Allah. Pendapat tersebut melekat sedemikian kuat sehingga setelah menerima Kristus pun mereka hanya memberitakan Injil kepada sesama orang Yahudi. Dengan kata lain, pemahaman mereka yang salah akan firman Tuhan itu menghalangi pekabaran Injil kepada bangsa-bangsa lain. Petrus mempertanggungjawabkan pelayanannya dengan menjelaskan pemahaman yang baru saja dia terima dari Tuhan melalui penglihatan-penglihatan yang ia dapatkan, pertobatan Kornelius dan keluarganya, serta pencurahan Roh Kudus seperti yang terjadi pada hari Pentakosta. Saudara, jika Allah sudah melakukan hal yang sama dengan yang dia lakukan pada hari Pentakosta, bagaimana mungkin Petrus menghalangi mereka untuk dibaptiskan? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Dengan gembira mereka berkata, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Saudara, pemahaman yang diperbarui membuat penginjilan kepada orang-orang bukan Yahudi semakin berkembang dan banyak orang menjadi percaya. Saudara, Tuhan menyatakan kebenarannya kepada semua orang percaya sesuai dengan keunikan diri kita masing-masing, supaya kita saling melengkapi. Karena itu, otoritas gereja bukanlah secara mutlak milik para pemimpin gereja. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat memahami firman Tuhan secara utuh tanpa mendengarkan sudut pandang orang lain. Seorang pemimpin gereja yang mau menjadi penguasa tunggal dan tidak mau mendengarkan orang lain bisa justru menjadi penghambat pekerjaan Tuhan dan menyesatkan umat. Karena itu, mari kita berkaca kepada firman Tuhan dan mohon agar Roh Kudus menyatakan kebenaran di dalam hati kita, tetapi juga mendengarkan apa yang Tuhan nyatakan kepada orang lain. Dengan demikian kita memiliki pemahaman yang utuh dan dapat menjadi alat kemuliaannya secara efektif. Amin.